wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati wa yahrumu bihi dan haram dengan sebab haid oleh sesuatu yang haram dengan sebab junub wa mubasharatu ma baina suratiha wa rukbatiha dan bersentuhan kulit barang yang antara pusarnya perempuan dan lututnya. Wakila dan ada pendapat la yahrumu ghairul waqti, tidak haram oleh selain bersetubuh. Waqtarun Nawawi fi dan memilih akan ini pendapat oleh Imam Nawawi di dalam kitab Taqidnya. Dari Muslimin karena ada hadis riwayat Imam Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan olehmu akan segala sesuatu kecuali bersetubuh. Wa idza maqata adaha halalaha qabla al-ghusli shawm, apabila telah putus oleh darahnya perempuan, darah haidnya, maka boleh bagi perempuan itu sebelum mandi boleh berpuasa. Walaupun tidak bersetubuh. Khilafan lima bahasahul andamatu Al-Jalal Suyuti rahimahullah, berbeda pendapat bagi apa yang dibahas oleh orang yang sangat ahli, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang hal-hal apa yang dilarang ketika perempuan itu sedang mens. Karena kalau berbicara kajian mens, maka kita di antara yang dibedah hal-hal apa yang dilarang oleh agama untuk dilakukan oleh orang yang sedang mens. Kita jangan bertanya hal-hal apa yang boleh dilakukan, terlalu banyak. Maka ambil yang mudah untuk diingat. Jadi kalau sedang mens, ibu-ibu, apa yang agama tidak boleh kerjakan. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati, perempuan yang sedang mens karena dia datang bulan itu, yang diharamkan itu banyak. Di antaranya apa saja yang dilarang bagi orang yang junub, itu juga dilarang bagi orang yang mens. Berhenti dulu Pak. Ngaji dulu Pak. Kalian ini Pak. Ganjaran. Jadi ada hal yang dilarang bagi orang mens itu. Pertama, apa saja yang orang junub dilarang, itu juga dilarang kepada dia, perempuan yang mens. Jumlahnya ada 8 yang dilarang orang junub. Jadi singkatnya, yang dilarang sama orang junub dilarang juga sama orang mens. Cuman ada tambahan, itu aja. Apa tuh orang mens? Satu, dilarang sholat, haram. Orang yang mens
itu dilarang dia sholat. Di dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis, kata Nabi, idza aqbalatil haidatu fada'is sholat, apabila mendatang tinggalkan olehmu sholat. Maknanya haram sholat, haram, tidak boleh. Kalau dia sholat tidak boleh, itu satu, tidak boleh sholat. Dilarang oleh agama. Lalu kalau sampai ada perempuan maksa sesudah suci dikodok, bagaimana ya? Tapi jarang ibu-ibu kita kalau sampai begitu. Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang boleh saja, ada yang bilang tidak boleh, haram begitu. Kedua, orang itu sholatnya sholat apa saja. Mau sholat fardu dilarang, mau sholat sunnah juga dilarang. Sholat fardunya mau fardu ain kayak 5 waktu dilarang, mau sholat fardunya fardu kifayah kayak sholat jenazah juga dilarang. Pokoknya sholat dengan aneka macam bagian atau macam-macam sholat bagi orang itu dilarang, haram. Satu. Dua, orang itu dilarang sujud syukur, tidak boleh, dosa. Sebab di makna sholat sujud syukur tidak boleh. Sudah kami terangkan bagaimana sujud syukur, rukunnya apa, karena syaratnya sama, biar saya tidak mundur lagi. Berikutnya yang dilarang sujud tilawah. Dia mendengar ayat-ayat perintah sujud, dilarang juga dia sujud. Berikutnya perempuan yang dilarang karena ini adalah tawaf. Tawaf haram lagi Kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Hakim meriwayatkan hadis, kata Nabi, at-tawafu bi manzilatis salati illa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ahalla fihi nutqa faman nataqa fama yaktibu illa bi khair. Kata Nabi, tawaf itu kayak sholat, sepangkat dengan sholat. Syarat-syaratnya sebagian besarnya kudu untuk aurat, kudu suci, termasuk ketika sholat dilarang maka tawaf juga dilarang. Bedanya kalau tawaf itu boleh ngobrol, boleh ngomong, kalau sholat tak boleh. Andai boleh pun, kata Nabi, siapa yang ngomong kalau bisa tawaf yang bagus-bagus ditiadakan, rugi. Tawaf apa yang dilarang bagi orang
tiga tawaf, baik itu tawaf rukun kayak tawaf ifadah pada masalah haji, atau tawaf umrah pada masalah umrah, ataupun tawaf wajib kayak tawaf wada, ataupun tawaf sunnah kayak semisal tawaf qudum. Ini semuanya baik tawaf wajib maupun tawaf rukun maupun tawaf sunnah bagi orang men dilarang. Bagi men tidak boleh dia tawaf, tidak boleh. Terus apalagi yang dilarang? Megang Quran. Di dalam surat Al-Waqiah Allah jelaskan la yamassuhu illa al-mutahharun. Tak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Lagi hadas kecil aja nggak punya wudhu tak boleh pegang, apalagi lah hadas besar. Tidak boleh dia pegang Quran, haram. Terus apalagi yang dilarang? Membawa Quran. Lagi nyentuh doang, nempel doang, nggak bawa dilarang. Apalagi lah dia tempel, itu dilarang. Perempuan men bawa Quran. Terus ada lagi yang dilarang? Membaca Al-Quran, haram. Lagi men membaca Al-Quran dengan niatan Al-Quran, tidak boleh lagi men baca Quran kecuali doa-doa dari Al-Quran boleh. Doa makan baca bismillah, habis makan baca alhamdulillah, silakan. Ada yang meninggal innalillahi, bukan baca Quran, baca doa. Mau bepergian subhanalladzi sakhkhara lana hadza, bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur dia baca qul 3 kali, falak sekali, anas sekali. Doa mau tidur biar selamat, tak makan. Doa tidak mau. Tapi baca Al-Quran haram. Kita ajar PPA Quran, dia dalam Quran ada apa materi. Kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Kata Nabi, jangan baca orang junub, orang haid sedikit pun dari Al-Quran. Kalau Quran tak boleh, mens haram itu. Cuma bagaimana bagi perempuan yang hafal Quran, mennya lama, sampailah 15 hari, kan lama. Tidak baca-baca Quran dia 15 hari. Bisa hilang. Tidak ada dosa yang paling besar, kata Nabi, yang dilakukan oleh manusia sesudah syirik, kecuali Quran yang dia hafal dan dihilangkan. Itu boleh dosanya. Maka saudara, bagaimana kasus perempuan ini yang hafal Quran ini? Ada hidangan saja dalam mazhab Tauhidi,
kuat tauhid, tapi di luar kata tidak apa-apa. Sebab akhafud dararain, daripada Qur'annya hilang lalu kemudian dosa besar, baca aja. Kalau kemudian dia ngapal, yang ngapal Quran gak pernah dalam tauhid ini lagi main baca Quran gak pernah. Ibnu Mundir madhabnya juga boleh, tapi di luar madhab tidak apa itu diambil. Sebab ada kaidah fikih, idza ta'awadul mafsadatan ru'ya akhafuhu mafsadatan. Bila ada dua hal negatif, ambil yang paling dikit kenegatifannya. Kalau dia Quran bilang dosa, baca Quran juga dosa, repot juga dia. Mana yang lebih berat? Dan baca. Bagi yang mainnya lama, tapi kalau mainnya 3 hari bersih, tidak usah. Ini keluar dari mata 4. Ada 4 semuanya. 4 kasih haram, baca Quran. Kemudian yang dilarang orangnya diam di masjid, al-muksu fil masjid, diam di masjid itu haram bagi orangnya. Pakai softtek 7 mau berapa ya, tetap dilarang. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Ibnu Khuzaimah tuliskan di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud. Kata Nabi, la uhillul masjidah li junubin wala li haid. Aku tidak izinkan perempuan yang mens, orang junub, perempuan yang mens tinggal di masjid dan diam di masjid tidak boleh. Ada orang yang kali mengukur, lah udah tutup softtek. Zaman Nabi tidak ada softtek, sekarang ada softtek. Jadi tidak bakalan netes, enggak. Jadi boleh. Ini namanya disebut makan ini hukum. Lagi orang yang habis tidur amadini lalu diam di masjid haram yang udah pasti 1000% kagak ada yang netes, dosa. Apalagi dia yang walaupun sampai 7 bisa netes. Orang junub habis kelonan di dalam ini diam di masjid, enggak boleh. Orang lain udah sampai boleh, kacau. Ini keliru, haram diam di masjid. Mana lagi yang dilarang? Lewat di masjid, lewat. Cuman kalau lewat ini syaratnya tidak mutlak. Kalau khawatir netes, kalau khawatir netes, waktu lewat itu dosa lewat. Tapi kalau tidak khawatir netes lewat, kalau kita contohnya sulit lewat di masjid, kalau Masjid Haram ya, Masjid Nabawi ya, masjid seluruh penjuru jalan. Rumah kita sini, mertua kita sono, sampai sono masjid. Kalau mau terus jalan jauh banget, dan sendal lewat masjid, tak apa. Yang penting jangan netes, jangan khawatir netes. Kalau lewat, kalau diem harga mati. Mau netes mau tidak dosa. Tapi kalau lewat, kalau khawatir netes haram, kalau tidak khawatir netes tidak apa. Kalau lewat, illa ambil sabil. Itu. Kemudian mana lagi yang diharamkan? Yaitu puasa. Kata Siti Aisyah sebagaimana dalam Bukhari Muslim, kunna nu'maru bi qadar
shaum la biqadari shalah. Kami perempuan yang mens diperintahkan oleh Nabi kalau sudah suci untuk mengqada puasa, berarti haram waktu puasa. Cuman kalau sholat tidak perlu diqada. Itu haram. Ini yang haram dengan sebab junub. Haram juga bagi orang yang tambahannya. Mana tambahannya? Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati wa mubasharatu ma baina surati wal qadhi. Di luar itu masih ada yang haram. Di antaranya bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Enggak boleh. Kalau lagi mens enggak boleh pusar dan sampai lutut, ini dilarang. Enggak boleh. Mens itu darah. Darah itu warnanya merah. Merah itu tanda berhenti antara pusar dan lutut tidak boleh. Jangan dari lutut ke bawah nggak apa-apa. Pakai jempol kaki bininya boleh, diinjak sama kaki bininya boleh. Tapi ini jangan ke atas boleh, tapi bawah tidak boleh. Dari mana? Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis. Nabi pernah ditanya sahabatnya, Nabi, kalau bini lagi men, mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Maklumlah bini satu. Kalau bini satu tuh bininya men, lakinya ikut men. Bingung. Men juga. Maka mana yang boleh? Kata Nabi, laka ma fawqal izar. Boleh bagimu dari pusar ke atas. Pusar ke bawah sampai lutut jangan. Enggak boleh. Pakai paha dijepit. Enggak boleh. Lagi juga main di pinggir jurang, ngeri, khawatir, iya kejeblos katanya, bahasa Ciledugnya. Itu pinggir jurang masalah. Man hama haulal hina yushiku an yaqafi. Siapa orang yang main di tanah larangan raja, hampir-hampir nyebur juga. Jadi jangan antara pusar dan lutut tidak boleh. Selebihnya boleh. Mau pakai dadanya, mau pakai tangannya, terserah. Kalau bininya lagi men, udah pakai tangan aja, apa? Tangan kirinya, tangan kiri dosa. Boleh. Bininya lagi haram antara pusar dan lutut. Kalau bersetubuh, apalagi itu justru pusatnya, pinggirannya aja, apalagi dia pusatnya, tidak boleh lagi men. Haram. Imam Ghazali tulis di dalam Ihya Ulumuddin juga ada. Kata Imam Ghazali, menyetubuhi bini lagi men menyebabkan banyak penyakit pada bini, pada anak. Seringkali ada anak idiot,
itu penyebab terbesar lagi tidur. Jangan bagaimana? Jangan. Udah kalau ini puasa aja, puasa. Kalau puasa nggak ingat begitu, ingatnya apa? Makanan dia, maghrib ini. Jadi otaknya begitu, sama perut berberi, maghrib kelapa muda, mana? Iya, haram lagi. Di samping itu, sunnah di dalam mazhab Syafi'i itu, kalau orang lagi bersetubuh, sunat bayar kifarat. Ada dua kifaratnya. Kalau lagi deras darahnya, masih di awal-awal mens, bayar kafaratnya 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4 gram emas. Segramnya berapa ya? 1 juta. 4 juta. Kayaknya di Cianjur cukup kayaknya. 4 juta. Jangan lagi net. 4 juta 1 dinar. Kalau sudah mau ngangkat, mau di akhir, setengah dinar kafarat. Itu aja. Bayar kafarat. Dalam mazhab Malik wajib bayar kafarat. Dalam mazhabnya wajib. Tapi dalam mazhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, itu sunat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak ala Sahih, juga Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza waqa'a ar-rajulu ahlah wa hiya ha'id," kata Nabi, "in kana daman ahmar falyatasaddaq bi dinarin wa in kana daman asfar falyatasaddaq bi nisfi." Bila mana suami menyentuhi istrinya sedang bila lagi darahnya merah, maknanya keras, masih awal-awalnya 1 dinar kafaratnya. Kalau udah kuning, maknanya udah mau habis, setengah dinar. Daripada bayar sedinar, kata Ustaz Habib, ke Cianjur aja. Berarti tuh 1,5 tuh udah tahu tuh. Cukup. Haram. Di samping anaknya idiot. Itu yang idiot itu diingat-ingat. Itu penyebabnya yang terbesar. Lagi udah tahu lagi hajar aja, banjir, jangan dicatat. Tapi dalam ada mandi wajib sedekah kafarat. Kita sunnah. Orang ini sendiri penyebabnya karena begitu, denda dosa. Jangan. Kalau lagi ingat kalau lagi dendanya berapa? 4 juta. Kan gede juga. Dosa puasa aja. Wakila itu min siyagin tamrir lafduqiyah. Dalam istilah madhab Syafi'i,
seperti As-Sayyid Ahmad bin Ali As-Saggar dalam kitab Sab'atu Kutubin Mufidah jelaskan dalam terminologi mazhab Syafi'i, bila ditemukan dalam kitab-kitab Syafi'i ada tulisan qila itu konon itu redaksi hukum yang ada doi, hukum yang ada doi. Ada pendapat la yahrumu ghairul wati, kalau pusar ke sampai lutut, ada ulama bilang boleh, yang penting jangan pusarannya, jangan kubangannya. Selain bersetubuh boleh, ada tuh pendapatnya, boleh, ada pendapatnya. Ada yang ulamanya paha boleh, tapi ingat jangan sampai nyebur. Kalau mau nyebur loncat boleh, ada. Bagi orang yang nggak nahan pakai dah, ada ulamanya. Yang penting jangan sampai cebur gitu aja. Pinggirannya kan ada pendapatnya. Dan pendapat ini oleh Imam Nawawi tuliskan di dalam kitab Tahqiq, kitab terakhir yang ditulis oleh Imam Nawawi. Nama aslinya Yahya bin Syaraf. Kalau Imam Nawawi itu Mekah, dari Damaskus. Kalau Syekh Nawawi main di Ternate, Banten, dari Indonesia, Syekh Nawawi. Kalau ini Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijriah. Kata Imam Nawawi, iya, dia tahqiq enggak apa-apa. Kalau pikiran, yang penting jangan kesetubuh paha boleh. Boleh. Ada tuh pendapat. Cuman kila konon, yang konon kan kurang jelas ya. Jangan takutnya pun repot. Dari mana? Ada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi ditanya oleh sahabat, Nabi, Israilnya yang boleh mana, yang kagak boleh mana? Dalam kitab Sahih Muslim Nabi jawab, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kerjain apa aja silakan, yang penting jangan bersetubuh. Maknanya paham boleh. Cuman dijawab oleh ulama, mafhum hadis ini isna'u kulla syai'in, kerjain apa aja lagi boleh. Itu namanya umum. Cuman am mukhassas, am yang ditaksis. Karena ada hadis yang lain, laka ma fawqal izar, yang boleh dari pusar ke atas. Artinya di luar bersetubuh masih ada larangan, yaitu bersentuhan kulit antara pusar dan lutut. Itu begitu. Kenapa bersentuhan kulit ini dilarang antara pusar dan lutut? Sebab itu bisa bersetubuh. Oh, ada yang bakal jadi bahaya-bahaya. Jangan dah, jangan. Udah usah. Inilah yang dilarang karena dia men. Yang gak ditulis oleh Fathul Muin satu lagi, bintang haram perempuan yang men dicerai oleh suami. Cerainya jadi, tapi dosa. Nanti di depan pada ahwal syakhsiyah, hukum perdata Islamnya nanti di depan
Ini masih hukum ibadah. Nanti dijelaskan tolak bid'ah, tolak haram, yaitu mencerai istri dalam keadaan mens, dosa. Kalau tahu lagi mens, dicerai, dosa, tidak boleh. Tapi caranya dosa ini karena memperlambat masa iddah, karena mestinya 3 kali sucian bisa menjadi 4 kali, karena enggak dianggap men ini. Jadi lama dia mau boleh nikah lagi, kecuali tidak dosa ditolak ini kalau permintaan si istri, berarti dia sanggup dengan resiko lama. Itu begitu. Kayak dia minta khulur, itu begitu. Kemudian wa idzal qata'a damuha, bila mana si perempuan yang men ini udah bersih, sudah nggak ada lagi darah yang menetes, belum mandi, adakah yang boleh dilakukan dari yang dilarang itu? Adakah yang tidak boleh terus? Larangan ini sampai kapan? Ada yang sampai dia mandi, ada yang sampai sebelum mandi, tak udah mantap. Maka di sini dijelaskan, wa idzal qata'a damuha, bila darah men itu telah putus, yakni udah mantap, tidak keluar lagi, dan sebelum mandi, ada yang dibolehkan oleh agama. Apa itu? Puasa boleh. Puasa artinya udah suci sebelum maghrib, sebelum maghrib, sebelum subuh, tapi belum mandi nih, iya puasa boleh. Puasa dalam keadaan suci, tidak mental, belum mandi boleh. Sebab orang yang junub aja puasa boleh, belum mandi junub sama. Sebab larangan puasa itu, sebab haramnya karena semata-mata men, bukan sampai mandi. Artinya bila men itu udah habis, ya boleh dia puasa, boleh. Kalau tidak boleh, nanti orang junub juga marah. Begitu juga boleh ditalak. Belum mandi, udah bersih, boleh talak oleh lakinya, enggak haram. Sebab haramnya ditalak itu memperlambat masa iddah karena dia men. Sekarang udah enggak men, udah suci, enggak ngomong mandi apa belum, itu urusan lain, boleh. Mana lagi? Wudu boleh, wudu, dia wudu belum mandi, enggak apa-apa, boleh. Cuma pertanyaannya, kalau disetubuhi bagaimana? Dia butuh inwan, sekali mandi untuk 2. Jadi mandi men juga, mandi itu juga. Lah udah bersih, udah sekalian mandinya, udah tidur dulu. Ada aja orang yang model begitu. Ini siapa ini? Lawat pun tidak boleh disetubuhi. Kalau bersetubuh nggak boleh. Qurannya, fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu dekati sampai suci. Fa idza tatahharna, apabila sudah suci dan sudah mandi, fa'tuhunna, boleh disetubuhi. Kalau sudah mandi, kalau belum tidak boleh. Cuman kalau bersetubuh ini khilaf, ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah, ya boleh. Ini Imam Madzhab Syafi'i itu dengan keluar. Khilafan lima bahasahul Allama Al-Jalal Suyuti, berbeda dengan pemikiran
Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama yang meninggal tahun 911 Hijriah, yang umur 5 tahun hafal Quran 30 juz dan karya kitabnya 600 lebih. Salah satunya Tafsir Jalalain, Tafsir Durrul Mansur, banyak yang Suyuti ini karyanya. Imam Suyuti bilang, bila mana perempuan itu udah suci, kata Imam Suyuti ini pendapatnya, udah suci, tapi sucinya sesudah 10 hari. Artinya mennya 10 hari loh, suci, kan 15 hari lamanya. Nah, kalau udah masuk di 10 hari, artinya sucinya nih, maka menurut Imam Suyuti boleh disetubuhi walaupun belum mandi, asal udah lewat 10 hari. Artinya mennya sampai 10 hari. Itu kalau udah bersih, walaupun belum mandi boleh. Ini berbicara pada taqrabunna hatta yaqul. Itu masalahnya ada yang baca kira yutahhir, baca gitu. Kalau kita faidah taqharna ini yang jadi dasar dalam babnya. Jadi intinya kalau disetubuhi, ada pendapat belum mandi udah bersih, sekaligus saja mandinya untuk keluar, sekali mandi untuk itu juga, untuk begitu juga enggak apa-apa. Tapi Imam Suyuti, tapi bahasa utami pendapatnya yang muktamad dalam mazhab tetap haram, karena Qur'annya fa'idha tatahhar, maknanya apabila telah suci dan telah mandi, faktu, maka boleh disetubuhi lagi, boleh. Jadi inilah hal-hal yang haram dengan sebab mens. Di luar ini boleh semuanya, apa makan dia boleh, baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, sholawat, banyak. Nah, ini doang yang dilarang bagi perempuan yang mens. Bahasa Fathul Muin singkat. Yang dilarang sebab men 3. Pertama, apa saja yang dilarang dulu, itu banyak juga. Itu pertama. Kedua, bersetubuh, tulisannya, tapi isinya banyak. Talak yang dari tulis. Ini saja daripada kajian kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya. Baik, kami persilakan bagi para jemaah yang ingin bertanya berkenaan